Halo, selamat siang anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Ibu guru berharap kita dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita mau melanjutkan tema eksposisi kitab Matius dengan judul Menjadi Saudara Kristus, menjadi saudara Yesus. Wah, gimana kita manusia dapat menjadi saudara Kristus? Kita akan sama-sama membahasnya hari ini. Nah, sebelumnya kita akan melatih satu lagu yang berjudul Sekarang Ku Milik Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya Now I Belong to Jesus. Kita coba latih satu baitnya saja. Setelah itu kita akan bersiap-siap bersatu teduh. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Anak-anak, lagu ini lagu yang indah sekali ya. Kalau kita lihat refrainnya, sekarang berkata, sekarang aku milik Yesus. Dan Yesus menjadi milikku juga. Bukan hanya untuk sebentar, bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Ada suatu sukacita, suatu kebahagiaan kalau aku menjadi milik Tuhan dan Tuhan bisa menjadi milik aku. Wah, biarlah ini menjadi sukacita bagi kita semua. Nah, anak-anak, mari kita berdiam diri sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memasuki PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Guru berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada siang hari ini kami boleh kembali sama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami dilayakkan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan dan memuji Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan tidak berlalu dari kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Lembutkan hati kami supaya hati kami diberikan hati yang mau dibentuk, dengan mudah diajar. Supaya hati kami boleh selaras dengan hatinya Tuhan. Supaya pemikiran-pemikiran kami dibenarkan. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, itu sungguh-sungguh hanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Tolong pimpin acara PA Anak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita tadi yang berjudul apa? Sekarang ku milik Yesus, Ibu Guru mau ceritain sedikit tentang latar belakang lagu ini. Lagu ini dikarang oleh seorang yang bernama Norman Clayton. Ayo, ada yang namanya sama? Norman atau Clayton? Nah, Bapak Clayton ini, ya Norman Clayton ini lahir di tahun 1903 di kota New York. Ya, nah dia adalah anak ke-8 dari 9 saudara. Wah, saudaranya banyak banget ya. Dan dia anak ke-8. Dari kecil, dari sejak dia umur 6 tahun, dia bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika dia memasuki usia remaja umur 12 tahun, dia mulai melayani sebagai pemain organ ya di gerejanya. Dan selain itu, sejak muda dia juga menulis, menggubah dan menedit lagu-lagu rohani. Nah, lagu ini dia karang untuk menyatakan bagaimana Tuhan memanggil dia menjadi miliknya Tuhan. Dan waktu lagu ini digubah, itu dia waktu melayani di suatu tempat
di mana ada camp-camp khusus untuk anak-anak terbelakang, anak-anak yang disable, yang memiliki kecacatan jasmani, badannya nggak seutuhnya berfungsi dengan seharusnya ya. Lalu ada seorang anak perempuan yang tuli, berumur 10 tahun, lalu menyanyikan lagu ini, Now I Belong to Jesus. Wah, lagu ini menjadi sangat menyentuh juga bagi hatinya Norman Clayton. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai pernyataan Tuhan, aku juga mau jadi milik Tuhan. Tuhan menjadi milikku. Suatu misteri, aku yang berdosa kok bisa menjadi milik Tuhan yang suci. Aku yang fana bisa dipersatukan dengan Allah yang kekal. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, ada 3 bait. Ya, kita coba nyanyi ketiga baitnya, memuji Tuhan dengan ketiga baitnya. Mari kita sama-sama menyanyi. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan kembali untuk PA anak kita dalam eksposisi Injil Matius. Dan mari anak-anak sekalian kita membaca firman Tuhan dari Matius 12 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Matius 12 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau. Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tolonglah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa menjalankannya dan hidup sungguh bertumbuh di dalam mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak punya satu cerita. Ada seorang anak kecil yang ketika dia melihat papanya setiap hari pulang begitu capek, begitu lelah, dia datang sore hari,
kemudian pagi hari sudah berangkat lagi, sore hari pulang, malam hari pulang, kadang-kadang sudah sangat malam pulangnya, kemudian pagi berangkat lagi. Maka ketika hari libur bagi anak ini, dia melihat papanya pergi bekerja dan sebagainya. Akhirnya ketika papanya sudah kembali pulang di sore hari itu, dia mau menyenangkan hati papanya. Kasihan ya, papaku bekerja terus sepanjang hari. Bekerja terus setiap hari. Dia sangat kasihan. Saya mau untuk menyenangkan hati papa. Gimana caranya? Saya mau cuci mobilnya papa. Saya mau bersihkan mobil papa dari debu, sehingga mobilnya bisa bagus, bisa bersih, dan papa pasti akan senang kalau saya membersihkan mobil papa. Oke, maka akhirnya dia ambil ember, dia ambil air, dia ambil sikat. Kemudian mobil itu disikat oleh dia. Karena biasa dia melihat mamanya cuci baju pakai sikat. Lagi cuci baju disikat, sikat supaya kotorannya semua keluar, semua akhirnya bersih kembali. Maka dia lihat mamanya nyuci baju pakai sikat, dia ambil sikatnya, dia sikat mobil papanya, terus dia sikat dengan sikat terbuat dari kawat itu. Dia sikat. Setelah dia sikat, kemudian dia bilang kepada papanya, Papa, oh iya nak, ada apa nak? Wah, hari ini saya membersihkan mobil papa. Karena saya merasa kasihan melihat papa pergi kerja capek sekali. Saya bantu, saya bersihkan mobil papa. Oh iya nak, terima kasih nak. Waktu papanya lihat mobilnya semua sudah baret di sana sini, semua baret semua. Mobil itu menjadi rusak. Dan papanya ini bertanya, hah? Kenapa? Kok mobilnya bisa seperti ini? Kamu tadi nyuci mobilnya bagaimana? Kamu membersihkan mobilnya bagaimana? Anak itu bilang, saya bersihkan mobilnya pakai sikat ini pak. Sikat yang dipakai untuk menyuci baju, sikat yang dipakai untuk sikat baju. Maka papanya sangat kaget sekali karena sikat itu bukan membersihkan mobil, tetapi justru merusak mobil itu. Tetapi justru sikat itu membuat mobil itu baret-baret dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, dari cerita ini Bapak mau katakan satu hal. Kadang-kadang motivasi yang baik itu tidak tentu membenarkan tindakan kita. Kita bisa mengatakan, saya mau baik sama orang ini. Kita mau katakan, saya kasihan sama orang ini. Saya mau tolong orang ini. Saya mau bantu orang ini. Tetapi apa yang kita lakukan tidak tentu adalah hal yang tepat untuk dia. Tidak tentu adalah hal yang benar untuk dia. Tidak tentu adalah hal yang harus dilakukan kepada dia. Anak-anak sekalian, permasalahannya di mana? Kenapa motivasi yang baik tidak membenarkan tindakan kita? Kenapa? Karena ini bukan soal kita berpikir seperti apa. Ini bukan soal saya punya kehendak seperti apa. Tapi ini soal bagaimana kita mengerti dari sisi orang lain. Mengerti dari pikiran orang lain. Mengerti pandangan orang lain seperti apa. Dan mengerti kebutuhan mereka seperti apa. Anak-anak sekalian, banyak orang waktu berbuat baik pun mereka menekankan apa? Egonya mereka. Orang lain harus ikut saya. Maka saya bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain harus ikut saya. Saya mau kasih kamu sesuatu, tapi kamu harus ikut cara saya. Saya mau kasih kamu makanan yang paling enak, meskipun kamu tidak suka, kamu harus makan makanan ini. Karena ini makanan yang enak buat saya, bukan buat kamu. Buat saya enak, kamu harus makan ini. Buat saya suka, kamu harus pakai ini. Buat saya senang, maka kamu harus mengikuti hal ini. Dan seterusnya. Anak-anak sekalian, demikian juga dengan keluarga Tuhan Yesus di sini. Di dalam pasal ini anak sekalian kita melihat keluarga Tuhan Yesus. Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar di satu rumah. Kemudian ada depannya. Lalu mereka semua ingin bertemu berbicara kepada Tuhan Yesus. Ini bukan satu hal yang negatif. Bertemu, menjenguk Tuhan Yesus dan sebagainya. Ini satu hal yang baik. Tetapi anak-anak sekalian, kalau kita melihat di dalam konteks yang lain. Kalau kita membacanya dari konteks Markus 3 ayat yang ke-21.
Maka anak kita memahami bahwa mereka datang bukan di dalam konteks yang baik. Mereka datang bukan hanya sekedar menjenguk Tuhan Yesus. Bukan hanya ingin berbicara, ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus, tidak. Tetapi mereka datang untuk menolong Tuhan Yesus keluar dari masyarakat Yahudi. Orang itu banyak sekali berkumpul dan sebagainya. Dan masyarakat Yahudi adalah salah satu masyarakat yang punya tradisi paling ketat. Anak-anak, tidak bisa sembarangan orang melanggar tradisinya Yahudi. Tidak bisa. Paling ketat, paling sungguh-sungguh. Ada pelanggaran sedikit saja mereka bisa dihukum keras. Pelanggaran besar mereka bisa dirajam. Mereka bisa dibunuh, mereka bisa dimatikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus mengajar dan sebagainya. Keluarga Tuhan Yesus melihat tindakan ini sebagai satu hal yang mengganggu tradisi Yahudi. Sebagai satu hal yang mengusik tradisi Yahudi. Sebagai satu hal yang merusak tradisi Yahudi. Sehingga akhirnya apa? Mereka takut Tuhan Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Anak-anak sekalian, di dalam Markus 3:21 dikatakan apa? Keluarga Tuhan Yesus berpikir Tuhan Yesus sudah gila. Sudah tidak waras lagi. Dia berpikir demikian kenapa? Karena mereka berpikir kenapa orang Yahudi seperti Tuhan Yesus justru melakukan hal sepertinya bertentangan dengan tradisi Yahudi. Anak-anak sekalian, apakah Tuhan Yesus bertentangan dengan tradisi Taurat? Tidak. Apakah Tuhan Yesus bertentangan dengan ajaran firman Tuhan? Tidak. Tuhan Yesus justru mengkoreksi ajaran, tradisi yang terbukti salah. Dikoreksi. Yang terbukti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran itulah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Tetapi keluarganya takut. Tuhan Yesus bikin marah ahli Taurat. Keluarganya takut, Tuhan Yesus bikin marah orang Farisi. Sehingga mereka takut jangan sampai nanti Tuhan Yesus dibunuh oleh mereka. Bahkan mereka juga takut jangan sampai masyarakat Yahudi mengucilkan keluarga ini. Mengucilkan ibu, mengucilkan saudara-saudara Tuhan Yesus. Dikucilkan, dianggap mereka tidak bisa mendidik Tuhan Yesus dan sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Supaya semua ini tidak terjadi. Supaya Tuhan Yesus tidak dibunuh. Supaya aku tidak disakiti, tidak dikucilkan. Maka aku harus sembunyikan Tuhan Yesus. Kalau aku sembunyikan Tuhan Yesus, maka yang lain tidak akan melihat Tuhan Yesus lagi. Dan masyarakat bisa perlahan-lahan melupakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, sangat ironis. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya tidak dimengerti oleh orang Farisi. Kita melihat di bagian sebelumnya di mana orang-orang Farisi menentang Tuhan Yesus. Orang imam Taurat semua menentang Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi menentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang menentang Tuhan Yesus bahkan mengatakan dia sebagai pengikut dari Beelzebul, pengikut dari setan. Yang tentu saja tidak demikian. Tetapi yang lebih ironisnya lagi adalah kali ini keluarganya sendiri pun tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya. Saudara-saudaranya, ibunya tidak percaya. Mereka keluarganya ini berpikir diri benar. Kristus sudah gila. Maka mereka harus tangkap, harus sembunyikan Tuhan Yesus. Itu sebab mereka bukan hanya menemui Tuhan Yesus mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, tidak. Dalam perbincangan itu sangat mungkin mereka mau membawa pulang Tuhan Yesus. Meyakinkan Tuhan Yesus untuk kembali. Ayo, kamu jangan seperti itu. Nanti orang akan bunuh kamu. Kamu jangan lakukan ini itu. Nanti orang akan celakakan keluarga kita. Mari kita pulang saja. Jangan ada tempat ini lagi. Dan seterusnya. Anak-anak sekalian. Motivasi mereka sepertinya baik. Supaya keluarga ini aman. Motivasi mereka sepertinya baik. Supaya Tuhan Yesus selamat. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Tidak. Kenapa? Karena Kristus mengatakan saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Sekali lagi anak-anak sekalian, saudaranya Tuhan Yesus itu siapa? Ibunya Tuhan Yesus siapa? Mereka yang melakukan firman Tuhan. Anak-anak sekalian perhatikan, di sini bukan berarti Tuhan Yesus meminta kita untuk mengabaikan keluarga kita. Bukan. Di sini bukan berarti
Tuhan Yesus meminta kita untuk kurang ajar kepada orang tua kita, kurang ajar kepada saudara kita, melupakan mereka sebagai keluarga. Kita bisa berjalan sendiri. Tidak, bukan itu, bukan tentang relasi keluarga itu. Tetapi Tuhan Yesus mau menekankan dan mengajarkan murid-muridnya tentang satu hal. Bukan mereka yang terkesan mencintai Kristus, yang disebut sebagai saudara Kristus, tetapi mereka yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak sekalian, bukan mereka yang terkesan mencintai Kristus, keluarganya ini seperti yang terkesan sayang kepada Tuhan Yesus, ingin menyelamatkan Tuhan Yesus, tapi sebenarnya apa yang mereka minta melawan kehendak Bapa. Mereka mau Kristus jangan dibunuh. Mereka mau keluarga ini jangan disakiti oleh orang Yahudi. Mereka mau orang-orang Yahudi tidak menghantam mereka. Tetapi kehendak Bapa adalah Kristus naik ke atas kayu salib. Kehendak Bapa adalah Kristus mati oleh orang-orang di tangan orang Yahudi itu. Tapi mereka tidak mengerti ini, anak-anak sekalian. Maka mereka tidak dianggap sebagai saudara Kristus. Bukan dalam arti Tuhan Yesus mengabaikan mereka sebagai keluarga. Tapi mereka tidak mengerjakan kehendak Allah, kehendak Bapa. Kenapa? Karena saudara Kristus harusnya mengerti visi Kristus. Saudara Kristus harusnya mengerti apa yang ingin Kristus lakukan, apa yang ingin Kristus kerjakan, apa yang ingin dicapai oleh Tuhan Yesus. Dan apa itu? Mempermuliakan Bapa di surga. Anak-anak sekalian, sebagai keluarga harusnya kita satu hati dengan Kristus. Satu pikiran dengan Kristus. Satu kehendak dengan Kristus. Keluarga tidak boleh saling serang menyerang. Adik, kakak, papa, mama dan sebagainya, orang tua, anak. Bukan tempat untuk saling menyerang. Keluarga bukan tempat untuk itu. Tapi keluarga adalah tempat untuk saling mempertumbuhkan dan saling dididik. Keluarga itu adalah tempat pendidikan pertama. Di dalam tradisi orang Yahudi dan tentu saja termasuk tradisinya kita, seluruh didikan anak, seorang anak, seluruh didikan seorang anak itu hanya berasal dari keluarganya. Keluarga itu menjadi sumber hikmat. Maka dia dibentuk dengan cara demikian. Dia dididik dengan cara demikian. Dia dilatih dengan cara demikian. Harusnya setiap anak-anaknya punya didikan, punya latihan, punya pembentukan yang sama. Maka ketika yang satu dengan yang lain mereka bersaudara, mereka harusnya punya cara pikir yang mirip. Mereka harusnya punya tingkah laku yang mirip. Mereka harusnya punya segala suatu pekerjaan dan sebagainya yang sama. Apalagi di dalam zaman dulu. Di dalam zamannya Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu. Keluarga itu, anak-anak itu meneruskan pekerjaan orang tuanya. Papanya nelayan, anaknya jadi nelayan. Saudara-saudaranya pun ikut menjadi nelayan. Sehingga tidak mungkin papanya nelayan, yang satu saudara nelayan, yang satu lagi jadi pedagang. Enggak, anak-anak sekalian. Yang satu nelayan lagi dan sebagainya. Sehingga harusnya ketika mereka dididik dengan hal yang sama, mereka melakukan hal yang sama juga. Demikian kita, anak-anak sekalian. Kita keluarga, kalau kita keluarga Kristus, kita saudara Kristus, berarti kita dididik untuk mengerti hal yang sama, yaitu apa? Kehendak Bapa. Dan karena itu kita dididik untuk melakukan hal yang sama, yaitu apa? Melakukan perintah yang Bapa lakukan, yang Bapa berikan kepada kita. Tapi sayang sekali, keluarganya pun bahkan tidak mengerti siapa Kristus. Maka anak sekalian, inilah salibnya orang percaya. Kita mungkin tidak dimengerti oleh dunia. Kita mungkin tidak dipahami oleh siapapun. Tapi kita tetap perlu setia untuk mengerti kehendak Bapa dan menjalankannya dalam hidup kita. Barulah kita menjadi saudara-saudara Kristus. Bagaimana caranya, anak-anak sekalian? Kita akan renungkan dua hal. Yang pertama, anak-anak sekalian, kita harus punya kasih yang tulus kepada Kristus. Sekali lagi, kasih yang tulus kepada Kristus. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, istilah tulus itu dalam bahasa Inggris disebut sincere. Di dalam bahasa Latinnya itu artinya adalah tanpa lilin. Sine cera. Sine cera bahasa Latinnya, tanpa lilin. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, di zaman dulu tuh
para pedagang tembikar. Anak-anak tahu tembikar ya, seperti guci dan sebagainya yang terbuat dari tanah liat. Itu biasanya suka ada pedagang-pedagang yang menjual tembikar dari tanah liat, kemudian tempat untuk mereka makan, taruh air dan sebagainya. Mereka membuat tempat itu dan mereka berdagang seperti di pasar. Tapi seringkali karena berbagai macam hal, tembikar itu cepat retak. Bisa karena suhu terlalu panas atau bagaimana, bisa karena terjatuh dan sebagainya. Sehingga barang ini cepat cacat, mudah sekali untuk retak, mudah sekali untuk cacat. Nah biasanya anak-anak sekalian, kalau pedagang itu tidak jujur, dia tambahkan lilin, dia tempelin lilin. Tembikar itu retak, dia tempelin lilin, dia usap dengan caranya sendiri dan sebagainya. Sehingga kelihatan seperti yang mulus dari luar. Kelihatan seperti yang bagus dari luar. Karena dia tempelin lilin, dia masukin lilin. Celah-celahnya diisi lilin. Tapi ketika sudah diisi dengan lilin, itu tidak lagi asli, tidak lagi murni. Dan kekuatannya pun tidak sekuat tembikar yang asli, tembikar yang murni. Maka biasanya orang-orang ini akan menipu dengan cara dia kasih lilin dan sebagainya supaya harganya bisa tinggi. Karena tembikar yang cacat harganya rendah, tembikar yang bagus harganya tinggi. Tetapi anak-anak sekalian, muncul setelah itu pedagang-pedagang yang jujur. Pedagang-pedagang yang jujur ini biasanya memberikan tulisan sine sera waktu berdagang. Sehingga apa? Dia mengatakan bahwa ini adalah tembikar yang asli. Tanpa lilin, gak ada lilinnya. Kalau kamu mau beli, saya jual dengan harga tembikar asli. Bukan tembikar yang di mark up harganya, yang dipalsukan dan sebagainya. Artinya apa anak-anak sekalian? Artinya tulus itu berarti kita tidak menipu. Tidak menipu. Tidak menambahkan apa yang seharusnya tidak ditambahkan. Itu tidak menipu. Dan demikian kasih kita kepada Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, apa yang membuat kita mengasihi Tuhan? Waktu kita mengasihi Tuhan, kita apakah tulus mengasihi Dia atau tidak? Apakah ada motivasi yang lain untuk mengasihi Tuhan atau tidak? Banyak orang Kristen mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi saya lagi. Oh Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya berjanji kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan nanti berkati saya. Oh Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan yang rajin. Saya baca Alkitab yang rajin. Supaya apa? Tuhan berkati saya dengan hidup yang baik dan sebagainya. Maka anak sekalian, ini bukan kasih yang tulus. Kita bisa terlihat seperti yang mengasihi Tuhan. Kita rajin melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi semuanya kembali lagi kepada apa? Kepada kepentingan saya. Supaya Tuhan berkati saya dan sebagainya. Anak-anak, ini bukan kasih yang tulus. Karena kita mengasihi dengan motivasi yang lain. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk kita. Anak-anak, ini satu hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena memang sejak manusia berdosa. Manusia memakai kasih itu demi dirinya sendiri. Dikatakan kita sangat sulit untuk mengasihi. Karena waktu kita mengasihi, kita mementingkan kepentingan daripada orang lain. Kita mementingkan kebutuhan daripada orang lain. Kita mementingkan apa yang harus diberikan pada orang lain. Itu namanya kasih. Tapi waktu kita mengasihi, kita bisa mengasihi dengan tuntutan yang lain. Saya kasih kamu coklat ya, tapi kamu beresin PR saya ya. Saya kasih kamu ini itu ya, tapi kamu harus ikut main sama saya ya. Kalau kamu main sama saya nggak mau kasih kamu. Apalagi anak-anak sekalian, waktu kita mengasihi musuh. Ya, Tuhan Yesus katakan kita harus mengasihi musuh. Bisa nggak kita mengasihi musuh? Tidak bisa, sulit. Bisakah kita mengasihi musuh dengan mudah? Tidak. Kenapa? Karena musuh merugikan saya. Karena musuh tidak menguntungkan saya. Karena musuh jahat kepada saya. Maka saya pun harus jahat kepada dia. Saya pun harus merugikan dia. Saya pun harus balas dendam kepada dia. Itu baru benar. Ajaran dunia mengajarkan yang jahat harus dijahatin lagi. Yang memberikan hal yang buruk harus memberikan hal yang buruk yang lagi. Kalau orang pukul saya sekali, saya mesti pukul dia 2 kali. Mesti pukul dia 3 kali. Mesti matikan dia bahkan. Itu ajaran dunia. Itu bukan ajaran Tuhan.
Bukan ajaran Alkitab. Tapi Kristus mengajarkan apa? Kasih yang tulus. Hanya lihat kepada Bapa sebagai sumber kasih itu. Anak-anak, meskipun Kristus dilawan, sepanjang dia mengajar dari pasal awal-awal, kita sudah bahas tentang hal ini ya, nanti anak-anak bisa lihat lagi. Dari pasal awal-awal sampai pasal ini, semua ajaran Kristus tidak ada satupun yang tidak dilawan oleh orang. Ada yang bilang dia, engkau ini bukan orang Yahudi, ada yang bilang engkau ini Beelzebul, ada yang bilang macam-macam orang memfitnah dia, orang melawan dia, orang tidak setuju, tidak suka dengan ajaran dia. Tetapi dia tetap mengajar, anak-anak sekalian tetap mengajar. Meskipun banyak orang yang bahkan nanti kita melihat, banyak orang akhirnya mulai akan bunuh dia. Apakah Kristus berhenti mengajar? Tidak. Apakah Kristus berhenti memberikan mujizat? Tidak. Kenapa dia lakukan? Karena pandangannya satu, kepada Bapa di surga. Dia melakukan semua ini sesuai dengan kehendak Bapa. Kristus tidak pernah berfirman tanpa menjadi firman yang mempermuliakan Bapa. Kristus tidak pernah melakukan mujizat tanpa sesuai dengan kehendak Bapa. Kristus tidak pernah melakukan apapun kemanapun di luar kehendak Bapa, di luar apa yang Bapa inginkan. Tidak pernah. Kristus selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Dia datang untuk menggenapi firman. Dia datang untuk Bapa dipermuliakan. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Dia tunduk kepada Bapa. Meskipun itu hal yang berat. Kristus tidak mati dengan naik ke atas kayu salib dengan tertawa. Yes, saya bisa kerjakan kehendak Bapa. Tidak. Dia begitu bergumul, dia begitu sulit. Dipaku itu sakit, dicambuk itu perih, dihianati itu menyeramkan. Tetapi dia lakukan karena kehendak Bapa. Dia jalankan demi kehendak Bapa. Maka anak sekalian demikian juga dengan kita. Waktu kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Aku ingin jadi anak-anak Tuhan. Teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Bukan pernyataan itu yang paling penting dalam hidup kita. Tapi tindakanmu, tapi hatimu kepada Tuhan. Kalau kau mengatakan aku mengasihi Tuhan. Apa yang kau lakukan bagi Tuhan? Hidupmu ini bukan untuk mewujudkan apa yang saya mau. Bukan. Hidupmu ini bukan untuk mewujudkan apa yang saya bisa. Bukan. Saya pengen punya cita-cita. Saya pengen jadi ini, itu. Supaya apa? Supaya nanti saya sukses. Supaya nanti saya jadi orang hebat. Supaya nanti saya jadi orang besar. Supaya semua orang mengagumi saya. Saya paling hebat. Bukan. Engkau hidup bukan untuk itu. Engkau hidup bukan untuk cari itu. Bukan untuk tunjukkan kau paling hebat di dunia. Bukan. Karena kalau engkau melakukan hal itu, engkau akan menjauhkan kehendak Bapa dari hidupmu. Yang kau pikirkan, yang kau fokuskan itu hanya engkau dirimu sendiri. Apa yang kau inginkan itu yang difokuskan. Engkau tidak akan dengar kehendak Bapa. Tapi yang kita harus lakukan adalah mendengar kehendak Bapa dan menjalankannya. Maka anak-anak sekalian, apa sih bedanya? Orang yang terlihat mencintai Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, dengan orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, bedanya di mana? Anak-anak perhatikan ini. Bedanya satu hal. Dalam konsistensi hidup dia ikut Bapa di surga. Anak-anak, kita bisa lihat seperti orang Farisi. Terlihat seperti yang baik, terlihat seperti yang tulus, terlihat seperti yang murni dan sebagainya. Tapi dalamnya tidak. Hatinya tidak. Motivasinya tidak. Demikian juga dengan anak-anak saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, kita bisa melihat orang yang sungguh-sungguh mencintai Kristus, dia akan konsisten. Konsisten itu artinya apa? Terus menerus dia akan jalankan itu dengan setia. Bukan hanya sekali-kali. Bapak mau tanya anak-anak sekalian. Waktu engkau datang ke gereja, banyak orang datang ke gereja sikapnya baik, manis, senyum. Kemudian
Oh iya, puji Tuhan. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Sikapnya sangat baik. Tapi di sekolah, dia menjadi orang yang sangat nakal. Tidak bisa diatur, suka nyontek dan sebagainya. Di gereja dia sangat baik, hai teman-teman apa kabar. Tetapi di rumah ketemu dengan adiknya, dia marah. Kenapa kamu di sini? Pergi sana. Tidak usah datang lagi ke sini. Dia berantem dengan kokonya. Dia berantem dengan cicinya. Dia berantem dengan adiknya. Dia marah-marah dengan orang tuanya. Dia menjadi orang yang sangat pemarah. Tapi kalau di gereja, hai teman, apa kabar? Anak-anak, ini benar gak hidup seperti ini? Tidak. Kalau engkau bisa baik di gereja, engkau harus baik di rumah. Kalau engkau harus setia kepada Tuhan di gereja, engkau harus setia kepada Tuhan juga di sekolah. Artinya apa? Seluruh hidupmu, seumur hidupmu, engkau tidak boleh tidak setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Engkau di gereja, engkau bisa jujur. Di sekolah juga jujur dong, jangan menyontek. Engkau di gereja memuji Tuhan, baca Alkitab. Di sekolah, di rumah, dimanapun, engkau pun harus memuji Tuhan, engkau pun harus baca Alkitab dan sebagainya. Kenapa teman-teman sekalian, anak-anak sekalian? Karena saudara daripada Kristus, yang Kristus katakan, saudara daripada Kristus, itu adalah status seumur hidup kita. Ingat ya, anak-anak, orang di dunia mungkin bisa mengatakan, engkau bukan lagi adikku, engkau bukan lagi anakku, engkau bukan lagi orang tuaku, engkau bukan lagi siapapun yang aku kasihi. Orang dunia mungkin bisa melakukan hal itu. Tapi saudara Kristus, status ini tidak mungkin lepas dari hidup kita. Berarti kita harus hidup selalu dalam kehendak Bapa. Dan bagaimana kita bisa menjalankan itu? Engkau harus selalu setia melakukan firman Tuhan. Bukan hanya dengar, anak-anak sekalian. Celakalah kita kalau dengar pun kita tidak mau. Dengar firman juga tidak mau. Itu celaka. Tapi kita bukan hanya dengar firman Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan. Anak-anak, melakukan firman Tuhan, waktu senang itu gampang. Waktu senang. Ayo kamu harus saling mengasihi. Oke, saya kan gak punya musuh, saya bisa mengasihi orang. Gampang. Tapi anak-anak sekalian, waktu susah bagaimana? Waktu kita dibully oleh teman kita. Waktu kita dikhianati oleh teman kita. Waktu kita dijahati oleh teman kita. Anak-anak, bisa tidak kita tetap setia menjalankan firman Tuhan? Aku doakan dia supaya dia bisa bertobat, bisa kembali kepada Tuhan, tidak melakukan hal itu lagi. Aku doakan dia supaya aku bisa mengampuni dia. Anak-anak mau berdoa seperti ini? Banyak orang yang satu pukul yang lain. Kemudian temannya bilang, ayo kita berantem melawan dia. Ayo kita serang dia. Wah, datang semua orang. Akhirnya terjadi tawuran di sekolah. Akhirnya terjadi pukul-pukulan di sekolah. Akhirnya terjadi saling tinju dan sebagainya. Kenapa dilakukan itu? Dia pukul teman saya akan pukul balik dia. Itu bukan orang Kristen, anak-anak sekalian. Bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen waktu dia dibully temannya, dia akan menuntut keadilan sambil dia berdoa kepada untuk temannya itu. Dia akan mengasihi, dia akan berusaha tetap untuk setia menjalankan firman Tuhan. Justru kesetiaan kita, kasih kita, iman kita diuji di dalam kondisi yang sulit seperti itu. Apakah kita sungguh-sungguh jalankan kehendak Tuhan? Anak-anak sekalian, di dalam perikop ini, keluarga Tuhan Yesus tidak jalankan kehendak Tuhan. Tidak mendengarkan Kristus. Mereka justru mau interupsi Kristus. Mereka justru mau paksa pikirannya. Engkau harus kembali. Ayo engkau, saya mau bicara dengan engkau. Engkau jangan banyak bicara. Engkau harus dengarkan perkataanku. Engkau harus kembali dan tinggalkan komunitas ini. Teman-teman, anak-anak mereka tidak mau dengar Kristus bicara. Tapi orang, saudara-saudara Kristus yang sejati adalah saudara-saudara yang duduk setia, dengar firman, punya kasih yang sejati kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh menjalankannya. Hal yang kedua anak-anak sekalian yang kita bisa renungkan adalah
Status sebagai saudara Kristus itu adalah anugerah dari Allah. Meskipun kita sudah lihat ada tandanya, saudara itu harus punya kasih yang sejati dan sebagainya. Tetapi ini juga merupakan undangan Kristus bagi kita. Kenapa? Anak-anak sekalian, kalau hubungan keluarga kita dengan papa mama, kita dengan saudara-saudara, itu terjadi karena keturunan darah. Ada hubungan darah kita satu sama lain. Bagaimana dengan hubungan saudara Kristus ini? Relasi keluarga Allah ini terbentuk karena apa? Karena darah juga. Darah siapa? Darah Kristus yang tercurah. Darah Kristus yang tercurah. Anak-anak sekalian, kita bukan Allah. Kita manusia. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Kita ciptaan yang terbatas. Kita bukan sederajat dengan Allah, tidak. Bahkan kita ini manusia yang berdosa. Anak-anak bisa bayangkan. Kristus begitu mulia. Kristus begitu suci. Dia maha adil. Dia maha benar dan sebagainya. Dia yang begitu mulia sebagai Allah. Punya saudara begitu hancur seperti kita. Bagaimana ini bisa jadi keluarga? Begitu mulia, begitu hancur. Bagaimana kita bisa jadi keluarga? Anak-anak, kita punya keluarga itu sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia. Kita punya saudara itu sama-sama manusia kan? Manusia. Bisakah kita mengatakan kepada tikus yang sedang lewat, halo koko tikus, halo? Gak bisa. Kita bisa mengatakan kepada kucing, halo adek kucing, mau kemana adek kucing? Gak bisa. Binatang tidak bisa jadi saudara kita. Pohon bisa jadi saudara kita? Tidak bisa. Pohon tidak mungkin jadi saudara kita. Masukkan dalam dokumen. Tulis dalam kartu keluarga. Keluarga saya punya adik pohon kaktus di rumah saya. Ada yang pernah tulis itu? Tidak pernah. Kenapa? Tanaman tidak mungkin jadi keluarga kita. Binatang tidak mungkin jadi keluarga kita. Yang jadi keluarga kita yang satu derajat dengan kita. Sama-sama manusia. Tapi kita tidak satu derajat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga Tuhan? Ini ikatan yang begitu serius anak-anak sekalian. Ini persatuan yang begitu tinggi. Keluarga itu tidak main-main. Itu sebab di zaman dulu raja-raja itu kalau mereka mau berdamai. Mereka harus nikahkan anak mereka satu sama lain. Harus dinikahkan. Supaya mereka menjadi keluarga. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdamai. Dan mereka tidak terjadi perang di dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah jadi keluarga. Anak-anak lihat ya. Keluarga itu ikatan yang sangat penting. Bisa mendamaikan dua bangsa besar yang sedang berperang. Karena mereka berkeluarga. Karena mereka punya ikatan darah. Dari dulu keluarga itu sangat penting. Maka bagaimana dengan kita jadi keluarga Allah? Bukan usaha kita anak-anak sekalian. Bukan kerjaan kita. Bukan kehebatan kita. Bukan. Tapi menjadi saudara daripada Kristus. Menjadi ibu daripada Kristus. Menjadi keluarga daripada Kristus. Terjadi karena Kristus mati di atas kayu salib. Gak ada cara yang lain. Kristus yang mengatakan mereka ini keluargaku, mereka ini saudaraku, mereka ini ibuku, mereka ini orang-orang yang paling aku kasihi. Ketika Kristus mengucapkan kalimat itu, dia tahu untuk kalimat itu bisa keluar, dia harus mati. Dia harus naik ke atas kayu salib. Dia harus menderita di sana, dia harus mati menebus dosa mereka yang berdosa. Sehingga mereka bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Baru mereka bisa menjadi saudara Tuhan Yesus. Mereka bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Bapa di surga berkenan kepada manusia. Baru dia bisa menjadi keluarga bersama dengan Kristus. Maka anak-anak sekalian, orang yang sadar status ini adalah anugerah. Saudara Kristus itu adalah anugerah. Adalah orang yang melihat kepada salib Kristus. Melihat dan menghargai kepada karya Kristus di salib sana. Dan bagaimana kita bisa melakukan hal itu anak-anak sekalian? Dengan berani bersaksi tanpa malu.
Kalian kalau doa di depan umum, malu tidak? Teman-teman kalian semua bukan orang Kristen. Kalian mau makan sama-sama dengan teman-teman yang bukan orang Kristen. Kalian mau berdoa. Kalian malu gak? Teman-teman kalian semua tidak ada yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalian mau bersaksi tentang Injil Tuhan kepada mereka. Kalian malu gak? Anak-anak sekalian, kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima kebaikan, kita tidak akan mungkin ragu untuk memuji Dia. Kalau kita dapat terima kebaikan dari teman kita, dari siapa, kita gak ragu bilang, baik ya itu orang ya. Dia kasih saya ini loh. Dia begitu baik loh kepada saya. Baik ya dia dan sebagainya. Kita tidak akan ragu untuk bilang kebaikan orang karena dia sudah beri kebaikan pada kita. Anak-anak, apakah engkau ragu menyatakan kebaikan Kristus dalam hidupmu? Apakah engkau ragu menyatakan betapa indahnya Kristus sudah menebus engkau? Dan engkau memberikan Injil ini kepada teman-temanmu. Memberikan Injil ini kepada orang-orang lain. Apakah kita mengakui kita sebagai orang Kristen? Dan kita mau mengabarkan Injil kepada orang lain. Anak-anak, Kristus telah mengakui kita dengan naik ke atas kayu salib. Kristus menjadikan kita saudaranya dengan dia mati digantung di atas salib. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Jangan sampai anak-anak sekalian kita tukar Tuhan Yesus dengan keinginan dunia ini. Jangan. Saya pengen punya kerjaan yang bagus. Kok kerjaan yang bagus kamu harus ganti agama. Gak boleh jadi orang Kristen. Oke, saya mau pindah agama supaya saya dapat kerjaan yang bagus. Saya pengen nanti dapat jodoh yang bagus, jodoh yang cantik, jodoh yang ganteng, jodoh yang kaya dan sebagainya. Pasanganku pengen pasangan yang ideal. Maka pengen dapat yang seperti itu, pindah agama, ganti, cari orang dari agama lain. Anak-anak, kita tidak boleh tukar Tuhan Yesus demi apapun. Karena ini anugerah terbesar yang kau bisa dapatkan sebagai manusia. Yang kau bisa dapatkan sebagai manusia. Engkau sebagai manusia mungkin engkau tidak punya banyak uang. Engkau sebagai manusia mungkin engkau sekolah pun tidak terlalu pintar. Engkau sebagai manusia mungkin engkau bukan orang yang terkenal. Engkau sebagai manusia engkau mungkin bukan orang yang punya kekuasaan dan sebagainya. Engkau orang yang begitu lemah. Bapak katakan tidak masalah. Jangan terlalu pikirkan itu. Tapi satu hal yang kau harus pikirkan. Engkau sebagai manusia, engkau harus menikmati anugerah Tuhan dengan mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Iman ini tidak bisa dibeli. Iman ini anugerah yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak mau jalankan terus hidup sebagai saudara Kristus? Anak-anak mau jalankan terus hidup setia kabarkan Injil Tuhan, setia mengakui diri sebagai orang Kristen, setia mempermuliakan Bapa di surga dan bukan yang lain. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita. Maka orang-orang seperti itulah adalah orang-orang yang disebut sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang kau berikan bagi kami. Dan kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai kami. Untuk kami bisa bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Siapakah yang dapat disebut ibuku? Oleh Yesus, siapakah yang dapat disebut engkau saudara perempuanku, engkau saudara laki-lakiku? Siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Biarlah kita diberikan hati yang taat, mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Sekarang Ku Milik Yesus ketiga baitnya. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku milik
Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Anak-anak, sekian PA anak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.